Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Oke, hari ini kita kembali belajar tematik, subtema kedua, pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Silahkan disiapkan bukunya dan buka halaman 37. Sambil disimak videonya ya. Oke, hari ini kita akan membilang urut dari bilangan 21 sampai bilangan 40. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah belajar mengenal bilangan 21 sampai 40 ya. Sudah tahu ya, bilangan 21 sampai 40. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan 21 sampai 40. Ya. Nah, coba sekarang lihat dan baca teks berikut ini. Deli mempunyai banyak buku cerita. Deli suka membacanya bersama Nina. Perhatikan buku-buku cerita Deli berikut. Coba perhatikan bukunya ya. Kita hitung dulu bukunya Deli ini kira-kira ada berapa ya? Oke, satu tumpukan buku ini ada 10 buku. Kemudian tumpukan yang ada di sebelahnya juga sama. Ada 10 buku juga. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan berapa anak-anak? Iya, hitung maju ya. 10 di mulut, kemudian 10 lagi di jari. Kemudian hitung maju. 10 ditambah 10 jadinya ada 20. Oke, 20 untuk kedua tumpukan buku ini. Kemudian kita tambah satu buku yang ada di sebelahnya atau sisanya. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi, banyak buku cerita Deli ada 21. Lambang bilangan 21 ditulis bagaimana lambangnya? Ingat ya, lambang. Iya, betul. Seperti ini. Ini lambangnya 21. Lalu setelah bilangan 21, itu bilangan berapa ya? Ada yang tahu? Betul, setelah 21 langsung maju aja berarti. Bilangan 22. Kemudian setelah 22, ada yang tahu bilangan berapa? Iya, tepat sekali, 23. Coba sekarang perhatikan kotak-kotak yang ada di halaman 37. Jadi di sini itu ada tabel ya. Dalam tabel ini kita bisa mengurutkan lambang bilangan dan mengisi titik-titik atau kotak yang kosong. Yang pertama di sini ada bilangan 21. Nah, selanjutnya setelah angka 21 itu angka berapa ya, anak-anak? Betul, 22. Hitung lagi maju. Setelah 22 bilangan berapa? 23. Setelah 23 hitung lagi maju. 24. Ya, setelah 24 di sini sudah ada bilangan yang terisi. Iya, 25. Nah, sekarang kita ke bawah yang di sini nih. Setelah 25 bilangan berapa? 26. Pinter. Setelah 26 berapa lagi? Iya, ada di sini ya, udah terisi ya 27. Kemudian selanjutnya setelah 27, 20 berapa? 28. Selanjutnya 29, 30. Setelah 30, bilangan berapa selanjutnya? Iya, 31. Setelah 31, 32. Habis itu 33. Selanjutnya 34. Kemudian 35. Selanjutnya 36, 37, lanjut lagi 38, dan dua yang terakhir ada 39, dan paling terakhir ada 40 ya. Siapa di sini yang sudah bisa mengurutkan bilangan 21 sampai 40? Sambil diisi ya bukunya yang ada di halaman 37. Oke, itu tadi kita mengurutkan bilangan dengan sebuah tabel. Sekarang bagaimana kalau kita mengurutkan bilangan dengan garis bilangan? Apa itu garis bilangan? Jadi garis bilangan itu seperti ini ya. Jadi kita dapat mengurutkan sebuah bilangan, mengurutkan beberapa bilangan dengan garis bilangan. Bagaimana caranya? Caranya kita harus membuat garis terlebih dahulu. Kita buat garis dari kiri ke kanan. Garisnya agak panjang ya, kira-kira seperti ini. Setelah itu, baru kita isi
bilangannya dari yang paling kecil. Kalau dari paling kecil itu berarti dari sebelah kiri. Kita tulis bilangan berapa yang paling kecil? Iya, karena kita itu belajarnya dari bilangan 21, jadi yang paling kecil adalah 21. Setelah itu, di sebelah 21, kita tulis angka selanjutnya. Angka selanjutnya setelah 21 berapa? Iya, 22. Jadi, semakin ke kanan atau semakin mengarah ke sana, ya, bilangannya itu semakin besar. Setelah 22 berapa? Betul, 23. Selanjutnya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, karena di sini tidak muat, Bunda bikinkan garis baru ya di bawahnya. Tadi di sini yang terakhir 30. Berarti selanjutnya setelah bilangan 30, bilangan berapa berikutnya? Iya, 31 ya. Nah, ini yang paling kecil tadi 31, yang di bawah sini ya, paling kecil 31. Berarti kita harus menghitung maju. Semakin ke kanan, angkanya akan semakin besar. Setelah 31 berapa? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi urutannya seperti ini ya. Kalau menggunakan garis bilangan, berarti dari angka yang paling kecil sampai paling besar, dari kiri ke kanan. Dari kiri, angka yang lebih kecil dulu, kemudian semakin ke kanan, semakin ke ujung kanan, angkanya akan bertambah semakin besar ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Coba dibiasakan untuk membilang urut dari angka 21 sampai 40. Nah, baik. Tadi kita sudah membahas pelajaran matematika, selanjutnya mata pelajaran PPKN. Silahkan dibuka bukunya halaman 38. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang mematuhi aturan dalam permainan. Nah, setiap permainan itu memiliki aturan. Jadi aturan itu tidak hanya di sekolah saja atau tidak hanya di rumah, tetapi saat kalian memainkan sebuah permainan, itu juga ada aturannya. Masih ingat tidak apa itu aturan? Betul sekali, aturan adalah hal-hal yang boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi dalam sebuah permainan juga seperti itu, ada hal-hal yang boleh kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, banyak permainan yang dapat kita lakukan bersama teman-teman yang menyenangkan, bisa dimainkan bersama-sama. Itu tadi ya, setiap permainan memiliki aturan. Contoh permainan yang kalian ketahui apa saja kira-kira anak-anak yang dapat kalian mainkan dengan teman-teman kalian? Betul sekali, ada namanya permainan petak umpet seperti di halaman 38 ya. Coba mari kita baca teksnya ya. Nina dan Lani bermain di rumah Deli. Mereka bermain petak umpet. Nina mendapat giliran jaga. Nina menutup mata, lalu berhitung sampai 20. Teman-teman lain bersembunyi. Nina tidak membuka mata sebelum selesai menghitung. Nina bermain dengan jujur. Nina mematuhi aturan bermain. Nah, jadi dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa permainan petak umpet itu memiliki beberapa aturan. Apa saja aturannya saat bermain petak umpet? Iya, saat kita jaga, mendapat giliran jaga seperti Nina, berarti kita harus menutup mata kita. Nah, jadi aturannya ini harus menutup mata ketika kita jaga. Ya, kemudian saat menutup mata itu sambil berhitung. Hitungannya sampai berapa? Bisa 1 sampai 10, 1 sampai 20, tergantung kalian maunya berapa. Ya, kesepakatan dengan teman-temannya berapa. Nah, di sini Nina menghitungnya sampai 20. Jadi selama dia menghitung dari 1 sampai 20, matanya harus tertutup. Itu aturannya saat bermain petak umpet. Berarti hal yang harus dilakukannya seperti itu. Selanjutnya teman-teman lain bersembunyi. Nah, jadi aturan yang kedua adalah saat ada yang berjaga, ya saat temannya sedang menghitung, berarti teman-teman yang lain harus bersembunyi. Kemudian
harus jujur. Aturan yang ketiga, harus jujur itu bagaimana? Berarti ketika berjaga, ya saat hitungannya belum habis, harus jujur, tidak boleh membuka mata. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan atau aturannya. Tidak boleh membuka mata saat hitungannya belum habis atau belum selesai. Jadi, dalam permainan petak umpet itu ada beberapa hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan atau ada beberapa aturannya. Yang pertama, yang berjaga harus menutup mata, kemudian berhitung 1 sampai 20, 1 sampai 10, tergantung dari kesepakatan dengan teman-teman. Kemudian aturan selanjutnya ya, yang lain saat tidak berjaga, teman-teman yang lainnya bersembunyi. Kemudian aturan yang ketiga, tidak boleh membuka mata saat hitungannya belum selesai dan harus jujur saat bermain. Jadi kalau hitungannya belum habis, belum selesai, harus tetap menutup mata. Jadi itu dia beberapa aturan saat bermain petak umpet. Nah, dengan adanya aturan ya, maka akan mengharuskan kita bermain dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita mematuhi aturan yang berlaku, kita mengikuti aturan saat bermain, maka akan melatih kita menjadi seseorang yang memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab ya. Karena kita diharuskan untuk jujur dan bertanggung jawab. Nah, permainan juga akan berjalan lancar jika kita mematuhi aturan. Jadi kalau kita mengikuti aturannya, permainannya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak adanya kegaduhan, tidak adanya berantem dengan teman ya. Maka kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya mata pelajaran SPDP kita masih akan belajar tentang menirukan gerakan pohon nih anak-anak. Jadi berikut ini ada video tentang bagaimana menirukan gerakan pohon yang tertiup angin ya. Jadi dari gerakan pohon yang tertiup angin itu dapat dijadikan sebuah tarian. Nah, berikut contohnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak semua ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.